dan sepat, disantap bersama sungguhlah nikmat. Selamat datang hadirin yang terhormat. Apakah sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehatlah kami kembali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan remaja sebagai penentu maju dan mundurnya suatu negara. Oleh karena itu, sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sebagai fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadis syubanna amrul ummah wa fi aqdamiha haitaha." Pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya peran remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini, hadirin, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Dengan landasan Al-Quran, mari kita dengarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku perlu
asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, dan hendaklah mereka takut meninggalkannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka mengajarkan kepadanya agar bertakwa kepada Allah dan mengatakan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin Wal muslimat rahimakumullah. Imam Hafiz Imanuddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir, seorang ilmu tafsir, dalam tafsirnya Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan baginya. Maka Allah memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiatnya agar bertakwa kepada Allah dan kebaikan. Menurut ayat di atas, jelas Allah memperingatkan kepada manusia supaya tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual. Karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda yang ada saat ini sampai yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan semakin bebas, penyalahgunaan media, sehingga hal ini bisa memudahkan mereka dalam proses fitralisasi sehingga mereka terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jikalau 5 kelemahan ini sudah melekat pada diri remaja dan pemuda, maka saya yakin mereka bukan sebagai perintis pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan sebagai penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Pelajar Persatuan Stovia, Trikoro Darmo, Jong Islamenten Bon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, istilah Bung Karno menjadi Stuttgart, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua agar memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Sebab
Subbanul yaum rijalun ghadan. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Sebagai contoh teladan bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityah fityatun amanu bi rabbihim wa zidanahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad berita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula bagi mereka petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin Wal muslimat rahimakumullah. Dengan demikian ayat tersebut merupakan khabariyah ilaiyah, suatu berita dari Allah. Isi beritanya tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda yang kuat mempertahankan iman, teguh pendirian, pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda, selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh remaja dan pemuda, saya yakin mereka adalah Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh pemuda dan remaja, saya yakin Allah akan menjamin keberkahan di negeri tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari, Zubdat At-Tafsir min Fadil menjelaskan bahwa i'malu ma syi'tum, bekerjalah kamu sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini sudah melekat di jiwa raga para pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari uraian tersebut
bangsa dan agama. Hadirin, untuk mewarnai syarah Al-Quran kami, marilah kita bersama-sama menyanyikan sholawat yang berjudul Allahul Kahfi. Allahul Kahfi, Rabbunal Kahfi, Qasadanal Kahfi, Wajadanal Kahfi, Likullil Kahfi, Kafanal Kahfi, Wa ni'mal Kahfi, Alhamdulillah. Mudah-mudi ini zaman, bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan, sehingga diri bagaikan hewan. Jangan berburu dengan si pandir, ditanya hulu jawabnya hilir. Terima kasih telah hadir. Semoga rezeki terus mengalir. Nasrun minallah